Hai Rumis, Oke. asik asik. Ini kita hari ini tuh lagi seneng banget karena Saga, dan Aira baru ulang tahun ya, Sas, ya? Oh, benar, iya. Heeh Mereka udah heeh. gede loh. Mereka Heeh. udah gede, udah bisa Saga pakai 2 ya? iPhone. Saga 2. Saga 2, Aira 3 sih. Ya Wah, deket lah umurnya. lagi nggak di masa-masa tempur yang kurang lebih mirip nih. Oh, lumayan, iya ember ember. Kemarin tuh Aira baru selesai, Gue Sapih. Alhamdulillah bisa kelar juga tuh. Akhirnya Tapi menyapih ya, udah nggak jadi mama mama Chow lagi aku. gokil lama juga. Lama coy, gitu. Terus udah Oke. gitu, apa namanya, Sas, kalau Saga, apa sih yang lagi lo hadapi nih, belakangan ini, dia? Dia lagi kan Ada nih 2 tahun, kesulitan-kesulitan gitu nggak? banyak lah. Karena dia kan 2 tahun, terus modelnya anaknya tuh, cukup, dia tahu banget apa yang dia mau, Oh. sehingga kadang terlihatnya, keras kepala gitu kalau Oh. bahasa umumnya. Tapi dia sebenarnya sungguh-sungguh banget sama apa yang dia mau, terus Iya karena bener. lagi masuk di fase ini tuh dia, eee, lagi banyak hal yang sentrumnya kan dia sendiri ya, kayak misalnya, Mmm. eee, berbagi tuh nggak mau gitu, Oh, iya kayak iya pokoknya iya. semua barang-barang dia gitu sampai, Heeh. kan dia baru ulang tahun, kadonya banyak nih kan, terus Heeh kayak heeh. ada barang lain yang emang ini kan udah dari tahun lalu gitu maksud gue, boleh Heeh nggak heeh. dikasih ke calon sepupunya dia nih gitu. Heeh Bahkan heeh. belum lahir anaknya, gue baru ngomong calon sepupunya dia nih, langsung kayak, "Nggak mau, nggak boleh, punya kakak abang," gitu, langsung tuh dia. Kakak abang, Nggak kakak bisa abang, Mas, semuanya iya, aja nggak diborong. bisa langsung, bener nggak bisa, kalau kakak doang, abang doang nggak boleh, kakak abang gitu, ada-ada aja deh pokoknya. Oke. Terus kayak dia, lu tahu kan fase-fase di mana mereka Heeh tuh udah, heeh. bisa memilih bajunya sendiri. Jadi atas Oh, bawah iya. nggak nyambung, tapi aku ingin. Nah itu Iya, tuh oh itu, heeh. Eh, oh kayaknya jangan jangan sedih, Aira Aira nih ya waktu itu, waktu pas SFH hari ke berapa gitu, tiba-tiba dia abis mandi, pakai kuncian itu lo tau gak sih? Bukan kunciran, jepitan kamar mandi tuh, yang paham. jepitan heeh, ya, yang jepitan maunya kayak gitu sambil sekolah, kata dia, kata bu guru, "Cantik kayak gini." Dalam hati gue, "Siapa yang ngomong Iya, astaga guru masa bilangnya, ya pasti cantik Kakak Ai ya. cantik?" Gitu, Tapi aduh dia juga aduh. kan, Mhm ini loh belum maksudnya emang, ya emang belum ngerti ya, pasti dia rebutan lah sama yang lebih kecil kalau ketemu gitu. Terus mhm. ya kayak, ya itu lagi sungguh-sungguh banget sama dia maunya apa, terus bisa gini misalnya, "Saga nggak boleh," terus dia bisa bales, "Nggak mau, nggak boleh," gitu. Jadi Iya iya pokoknya iya 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 iya, bener bener. kayak Aira juga modelnya begitu. Kayak kita sama deh, mereka tuh kayak iya, tipe-tipenya sama deh. makanya Heeh. kalau ketemu gua takut tubir kan entar. Iya, entar dia tawuran berdua rempong kita. Kalau Une Iya, kan lo tahu sendiri makanya. ya, Une kan anaknya kan, Heeh. aduh santai banget gitu kan, diomongin dikit kayak, "Abang Une ini yuk, ayo," gitu yang kayak tanpa penolakan gitu, tanpa pertempuran. Kalau sama Aira tuh ya lumayan gitu. Apalagi kalau misalkan mau ngajarin emosi nih, Wah, kalau Schoolfront ngomong-ngomong sih. soal iya, itu tuh, wah emosi Banyak emosi. emosi parah parah coy, bener-bener yang aduh emosi banget gitu. Kalau lo ada nggak sih Sas, misalnya pas ngajarin apa ya, Saga tuh kalau misalkan lagi ngambek gitu atau misalkan lagi ada sesuatu yang dia nggak mau gitu, kalau lo kasih tauin gitu dia langsung mau atau dia ngoceh dulu maunya dia apa? Tentu saja tidak langsung mau, karena beda. Jadi bayi yang gua urus serius tuh ada 2 adik gue, Nino, itu kan gua bedanya 9 tahun kan, Oh sama lo si berasa 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 berasa, berasa, mhm, sama anak gue gitu. heeh. Nino tuh kalem kalem pada saat dia kecil tuh dia, lebih banyak keluar air mata karena nggak tahu kenapa, tapi dia kayak Heeh, diem, kayak Une gitu, kayak Une, kayak Une, agak-agak iya iya cemen, bener ya, dia heeh tuh heeh. antang gitu. Terus Ah, nggak ada oke. tuh adek gue sibuk sendiri pada dunia dia apa ya, dia ya sendiri tapi nggak ke mana-mana gitu. Kalau Iya anak iya, gue memang lari-lari banget gitu. Nah heeh, terus misalnya nggak boleh sesuatu, mhm, gue kan sebenarnya ngajarin dia untuk tahu kata no atau mhm tidak itu mhm dari umur 7 bulan. mhm. Tujuannya waktu itu sebenarnya sesimpel kalau ada sesuatu yang bahaya, kayak dia mau megang api atau apa tuh dia tahu kalau ibunya bilang no berarti no Iya gitu. iya, heeh heeh. Itu, terjadi sangat mulus, jadi maksudnya bukan sangat mulus sih, cuman pada saat misalnya gue udah bilang nih dia nggak boleh megang colokan gitu. Nah itu dia nggak mau Nin, tetep mau pegang tapi dia nanti ngomong sendiri, "No no, no no," tapi dia tetep Ngomong ingin pegang, ngomong kecolokan kan, ngomong iya kecolokannya kan, bener. lucu banget lucu banget. Itu sempat. Nah Heeh,
udah gede sih udah nggak bisa, pas lebih gedean lagi pas udah setahun lewat, 1,5 tahun udah bisa Mhm, jalan segala macem, mhm. kalau kita misalnya gue nggak bolehin sesuatu yang menurut gue berbahaya gitu tuh dia atau nggak baik buat dia, itu udah lebih challenging lagi karena udah bisa ngomong kan, bisa Iya, bisa heeh, bales gitu. heeh. Jadi kayak, waktu itu sempet dia pingin, makan pasir tau nggak lo? Pasir-pasir mainan itu, terus gue Maaf, kayak, gue ketawa. iya kan, Oke. "Jangan dong," gitu kan. Heeh, Terus heeh. kayak di pasir itu ada batu-batuan untung batu mainan gitu, jadi Heeh, heeh. pake juga, "Jangan dong." Kan mungkin terlalu sering kita ngomong jangan, Heeh. kalau toddler tuh dia bebel kan, keseringan Iya. ibunya ngomong jangan gitu, dia nggak Heeh, peduli, apalagi yang iya, model-model heeh. kayak sama Saga gini. Heeh, heeh. Ya karena gue gondok kan, maksudnya gondok sih, gue bingung mau ngapain, si batunya gue cuci dulu nih, maksudnya kan batu mainan. "Nih Heeh. coba, kakak Abang makan," gitu. Terus kakak Abang makan nih, kan gue awasin tentunya ya, Iya, heeh. parah sekalian, jadi jangan ditelan bulet-bulet juga Iya, gitu. heeh, heeh. Ya pas dia taruh di lidahnya nggak enak kan tuh, terus dia, Iya, "Mau heeh. mau lagi nggak Kakak Abang?" "Enggak." Jadi gue nggak pernah marah, tapi Iya, gue, iya, ya udah iya. Iya, iya, bener, jangan bener, bener. lakukan karena kayak Heeh. anak gue kalau dilawan marah lagi, ya Wah, namanya nangis. anak-anak ya. Iya, Heeh. anak-anak sebenarnya ada kalau ibunya tegang, dia juga tegang lagi balik, jadi masalah Bener, gue nggak selesai gitu. bener, Dan bener. untuk nangis tadi pertanyaan lo, Mhm. ya gue berbagai cara sih, kalau nangis biasanya gue kasih waktu nih. Jadi kayak karena kalau gue suruh diem juga nggak bakal diem kan, jadi gue kayak, "Ya Astaga mau ngapain?" Dia Heeh, iya, berguling bener, bener. pake gue di situ. Nanti, Heeh. ya udah nanti, sambil mami hitung ya pada bel ya, ya kalau belnya udah nyala atau hitungannya udah selesai kayak zaman lo dulu Une, ya tetep Iya, aja masih heeh. nangis, tapi ya nggak apa-apa, Iya, biarin aja. Jadi gue iya, bener, bener. lebih ke kasih space, Mhm. kemudian nanti, barulah strategi-strategi berikutnya lebih mikir tuh kalau dia udah, agak lebih tenang gitu. Kalau lo dan kalau lo sama Une karena gue Wah, lihat dan Une tuh, maksudnya lebih apa ya, lebih kooperatif dalam hal itu menurut gue. iya, gampang banget Une tuh. Une tuh waktu pas Une tuh waktu umur 3 tahun, dia 3 tahun pas tuh Inside Out keluar. Terus Oke. gue ngajakin dia nonton di bioskop dan pas gue nonton gue baru tahu ternyata filmnya seberat itu, ya kan. Mmm. Buat kita aja kayak, "Wah gila nggak masuk nih kayaknya kotak dia," gitu. Terus tapi seenggaknya tuh si 5 emosi dasar itu tuh masuklah di Une gitu. Jadi dia tahu, apa itu yang 5 itu. Terus dia kayak gitu, sampai akhirnya setelah nonton itu gue bilang sama dia, Abang kalau misalkan sedih nggak apa-apa sedih, tapi kalau misalnya sedih atau nangis, jadi dia tuh punya safe place-nya gitu di belakang lemari. Ketika Mhm. dia nangis, dia jalan ke sana gitu. Terus udah kayak gitu, "Nanti ibu hitung ya sampai 5 atau ibu hitung ya sampai 10, kalau udah selesai nanti abang ke ibu lagi." Nah, terus udah gitu, waktu itu gue sempet tanya sama dia, "Abang kalau pas ibu hitung sampai 5 abang ngapain?" Gitu kan. Karena kan gue nggak lihat tuh, dia kan di balik lemari. Terus dia bilang, "Iya, abang bilang ke abang jangan nangis," kata dia gitu. Mungkin dia ngomong ngomong sendiri, "Jangan nangis," gitu, terus kayak, "Udah nangisnya," gitu. Terus dalam hati gue, "Wah, tua banget anak gue," gitu. Tapi itu 3 tuh tahun loh. berhasil. Iya, 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 itu berhasil Iya, ya. itu berhasil, di UNED tuh berhasil. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan, eee, gue selalu pakai term kontrol. Jadi kalau misalkan dulu dia nangis, "Ayo Abang kontrol nangisnya," gitu. "Abang kontrol marahnya." "Marah nggak apa-apa, tapi harus dikontrol." Gue selalu ngingetin itu. Jadi sampai sekarang pun misalkan dia lagi nonton atau dia lagi main game, dia kesel gitu, gue suka bilang, "Abang inget kontrol," gitu. Jadi kayak dia langsung yang, "Oh oke," gitu. Nah kalau Aira ini kan emang ajaib ya, dan gue nggak nyangka nih anak kedua gue perempuan, tapi kayak kelakuannya lebih wow Metal gitu ya. daripada abang iya coy, kayak aduh, 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 aduh. Jadi Aira nih kalau misalkan kita kasih tahuin, dia tuh bakalan lebih so tau daripada kita gitu. Jadi misalnya gue bilang, Kakak Ai kenapa nangis? Jangan nangis ah," misal gue bilang gitu ya. Terus dia bilang, "Emang kenapa nggak boleh nangis?" Gitu, jawabannya gitu. Oke, jadi gue kayak harus yang, iya gue puter otak lagi gitu kan, lo tawa kan Sas. Nah terus udah gitu, kalau kalau makanya gue selalu kalau sama Aira, gue selalu bilang kayak gini, misalnya misalnya dia mau sesuatu, misalnya dia mau apa ya, misalnya dia mau apa ya, tunggu tunggu, misalnya dia mau main boneka gitu, main boneka yang gede banget, yang dia sendiri bakalan susah bawanya karena tuh boneka lebih besar daripada dia gitu. Terus dia bilang, "Kakak mau bawa boneka ini." Gue biasa ngomong gini ke dia, "Oke Kakak mau bawa boneka itu, tapi kalau Kakak bawa kira-kira bisa nggak? Kira-kira, Kakak kuat nggak ngangkatnya?" Jadi jangan dibilang enggak, dia tuh nggak bisa dibilang enggak, Iya, iya, persis gitu. sih. Iya, Dia nggak nggak bisa. bisa dibilang enggak gitu. Jadi kayak lebih baik lo cobain aja kalau emang lo mau, menurut lo bisa, ya lo cobain. Kalau misalkan nanti lo jatuh, ya itu ya resiko gitu, karena modelnya Makan tipenya makan batu lo itu ya. iya, itu, gue sampai sekarang gitu, atau nggak misal gini, "Kakak boleh nggak, ini nyolokin
charger-an, "Kakak bisa kok nyolokin charger-an." "Iya Ibu tahu Kakak bisa, tapi, cobain aja, cobain yuk kita ke listrik ya." Terus gue entar bilang, "Kakak nih di dalam sini nih ada listrik bla 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 bla." Jadi pakai logis gitu loh, Sas. Terus udah gitu entar dia bilang entar akhirnya gue nanya, "Kakak tetep mau nyolok sekarang atau mau Ibu aja nih yang colokin?" "Ya udah deh Ibu aja, Kakak nanti aja nyolokinnya kalau udah gede," gitu. Jadi dia tuh nggak bisa diomongin nggak boleh gitu. Ya, anak-anak yang kemauannya tuh sangat keras ya, sangat tinggi, soalnya itu juga emang kerasa banget sih, karena bener-bener, kalau gue bilang enggak, dia ada jawabannya aja, kayak, "Nggak Iya boleh nggak mau enggak." Kan belum selancar Aira ya, kalau sekarang masih iya 2 tahun, tapi itu aja udah kelihatan. Jadi memang kebanyakan, ya gue beri dulu aja nih, iya, kayak daripada iya kan. Tuh ya batu lo nanti kalau kasih aja dulu, heeh. iya bener, ya jadi kayak misalkan, ini juga kejadian, tapi ada juga sih saat-saat yang, kalau misalnya gue ngelihat dia, apa ya, berperilaku misalnya dia mukul gitu, kan Iya anak-anak iya sekarang iya. kan emang masih belum bisa nahan ya Mhm, sebenarnya gitu. mhm, Jadi dia masih mukul gitu. Nah itu, mhm. biasanya gue kayak, kalau gue ngomong jangan pukul kan ribet, jadi gue kayak lebih ngomongnya boleh pukul, tapi pukulnya ke bantal, ke mana gitu, "Yuk pukul ini." Jadi dia ada, terus nanti kalau udah agak baikan gitu, gue tanya, "Kenapa itu dipukul kenapa? Sebel sama mami?" Kan pasti gue kasih option, karena dia belum Iya, bisa ngomong banyak kan. mhm. "Nggak apa-apa kok, ini kan si orang ini baik atau siapa baik." Nah, nanti dia sambil nangis tuh kalau kejadian itu terulang lagi, sambil dia misalnya mukulin tuh ngelus-ngelus, karena dia nggak pernah lihat orang mukul sebenarnya, ngelus-ngelus bantal gitu, "Pukul nih, pukul!" Tapi sambil ngelus, terus dia bilang, "Tapi nggak apa-apa kok, baik kok." Dia ngomong sendiri. Jadi Lucu kayak banget itu. iya, jadi dia, recite sendiri gitu sampai Mhm, dia karena ya untuk bagian dia menangkan diri ya kayaknya. Nah, mhm. tapi ini yang menarik dari ketika kita ngajarin tentang, kecerdasan emosi ya, Nin, atau kayak mengatur emosi bahwa ini tuh game-nya atau yang kita latihkan tuh bukan hanya bagaimana cara dia mengeluarkan emosi, bukan hanya tadi kalau Ninda bilang, Abang Une boleh marah, Saga boleh marah, Aira boleh marah, tapi marahnya yang kayak gimana? Itu yang, ekspresinya itu baru dari ekspresi, tapi bagaimana dia mengenali perasaan dia pada saat marah, sedih, seneng, itu juga jadi part yang penting untuk diajarin dan proses dia untuk mengontrol kalau kata Bu Ninda tadi. Iya, Jadi mhm. itu tuh banyak gitu ketika kita ngomongin emosi tuh banyak bukan cuman bener bahwa apalagi biasanya trap-nya tuh ini nih anak laki-laki itu, suka dibilang nggak boleh nangis, Iya, nggak nggak boleh boleh cengeng. Iya, cengeng, heeh, itu kan juga hal-hal yang kita harus ngeh dulu gitu. Jadi, mhm. menurut gue sih, gua nggak tahu kalau menurut lo ketika kita ngajarin emosi itu kita mesti lihat lebih luas dari mulai bagaimana dia merasakan, memprosesnya, sampai bagaimana dia bisa punya strategi untuk mengeluarkan Iya, emosi bener banget. dengan situasi yang wajar, iya nggak sih? Mhm, iya bener banget. Karena kalau misalkan kadang nih, ketemu sama, keluarga yang nggak gitu dekat gitu ya, lagi ke rumah segala macam, terus misalnya waktu dulu dia ngelihat Une nangis pas Une kecil, suka dibilangin kayak gitu, "Anak laki-laki nggak boleh nangis ya, nggak boleh cengeng ya," gitu. Tapi gue kadang kalau misalkan mau negor langsung, "Nggak apa-apa nangis," gue kadang suka berani Sas, kalau misalnya lagi yang menurut gue kayaknya, "Ini bisa nih gue masuk," gue suka bilang, "Nggak apa-apa, nangis kan semua orang juga bisa nangis," gitu. Tapi sambil nanti gue bilang ke si Une, "Abang kenapa nangis?" Jadi tuh apa ya, diajakin ngobrol, jadi bukan cuman si anaknya ini tahu nangisnya aja, tapi dia juga perlu tahu nih kenapa dia bisa nangis. Kadang kan Tadi tuh anak tuh nggak ngerti ya kan, tiba-tiba udah nangis terus disuruh ditanya kenapa nangis, nggak bisa ngomong, kadang tuh suka kayak gitu. Nah makanya tuh gue suka ngebiasain si Une sama Aira, kalau kamu nangis, kenapa kamu nangis? Atau kalau kayak tadi Saga, Saga kenapa mukul gitu. Jadi ditanya, alasannya dia tuh melakukan itu apa gitu. Terus kalau misalkan sekarang nih Aira, dia kan sama abangnya tuh kadang udah suka jahil kan. Karena udah makin gede, jadi pasti udah makin jahil gitu. Ada aja lah tiap malam tuh. Nah kadang tuh abangnya juga suka bete sama adiknya. Nah, gue tuh selalu pengen ada di tengah-tengah. Jadi itu gue nggak mau terlalu ke abangnya, nggak mau juga terlalu ke adiknya gitu. Jadi kalau misalkan adiknya mukul abangnya, gue suka bilang sama, abangnya ngadu tuh pasti, "Kakak mukul aku Bu," gitu. "Oke Kakak mukul, bentar ya Bang ya, Kakak tuh butuh waktu orang anak-anaknya," gue bilang kayak gitu. "Kalau misalkan langsung Ibu tanya nanti dia nangis, malah jadi nggak minta maaf, maksudnya malah malah jadi goals-nya tuh kan lo pengen dia minta maaf nih sama lo, nggak kejadian nanti pasti, dia pasti nggak bakal ngerti gitu. Tunggu dulu ya Bang ya." "Iya." Ya udah nanti kalau misalnya situasinya udah agak enak, baru tuh gue ajakin ngobrol Aira, tapi Aira juga bukan tipe anak yang bisa langsung, "Kakak Ai, tadi Kakak Ai ngapain aja?" Nggak bisa langsung digituin, dia langsung kayak defense.
Parah, heeh, makanya jadi kayak langsung bisanya tuh kayak dipelan-pelanin, ditanya-tanya dulu, "Tadi ngapain aja sama Babang? Gini 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 gini. Tadi Babang nangis, kenapa tadi Babang nangis?" "Iya, tadi Kakak pukul," dengan bangganya misalnya dia ngomong kayak gitu ya. Terus nanti gue langsung jelasin sama dia, "Iya, Kakak kan gini 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 gini. Kakak kalau ada yang mukul Kakak, kira-kira perasaan Kakak gimana? Sedih. Terus kalau Kakak sedih, Kakak pengennya diapain?" Misalnya gitu ya. Eee Misalnya kalau Kakak sedih pengennya orang itu baik-baik sama Kakak, misalnya dia bilang kayak gitu. Ya udah entar gue bilang, "Kalau gitu Kakak perlu baik-baik sama Babang, kira-kira caranya gimana ya?" Gitu. Terus udah gitu, "Kakak minta maaf sama Babang, ya udah ayo kita minta maaf," gitu. Jadi kayak perlu dibentuk gitu loh si emosinya Aira tuh nggak bisa langsung ceprot, "Lo minta maaf sekarang," gitu. Nggak Nah, mungkin kejadian ini sih, ini asli. part penting karena pembentukan itu sebenarnya tuh dari kecil banget ya, Nin. Dari Mhm, kecil bangetnya itu sebenarnya dari gimana, itu kan ketika kita ngomongin perkembangan emosi itu tuh sampai gede akan ada, tantangan-tantangan berbeda di setiap tahapan usianya gitu dan bener banget. Dari kecil tuh kalau waktu pas kecil banget, pas bayi, itu ada di kita nggak sih, Rin, sebagai orang tua, gimana kita memberikan contoh kalau kita kecewa dan segala macem Oh tuh oke, kita bener. seperti apa. Itu tuh penting banget gitu. Yang Mhm, pertama tuh itu dulu, kalau menurut gue ya, Nin, setelah gue mhm, menjalani nanti kita mungkin bisa bahas detail di mhm, kelas-kelas kita yang lain ya. Nah, mhm. terus kemudian, juga, tadi yang masalah, Ninda Ninda dan gue sempet ngomongin bahwa, anak tuh ngerti perasaannya dia dulu deh sebelum alasannya itu penting. Mhm, Kenapa? Karena termasuk anak laki-laki kenapa nggak papa nangis, karena tuh sekarang kebanyakan masalah yang berhubungan dengan, apa ya, permasalahan mental gitu, permasalahan emosional, itu tuh banyak banget terjadi karena kita dibiasain kalau punya perasaan yang nggak enak tuh harus langsung dikubur hidup-hidup gitu loh. iya, Kita heeh, dipendem. nggak mau merasakan, padahal yang namanya perasaan, mau senang, mau nangis, mau marah, mau kecewa, itu tuh ada time limitnya gitu. Jadi ya udah dirasain aja, kita butuh waktu sama perasaan itu, setelahnya nanti kalau dia pergi, berarti si perasaan itu tuh ibarat kata kalau dia hidup tuh dia udah ikhlas pergi sendiri gitu loh. Nah, Heeh, yang jelek kan adalah ketika kita nggak mengikhlaskan perasaan itu pergi, atau kita kejar-kejar terus perasaannya. Nah, tapi kan itu mhm, perlu perlu latihan lama kan, anak untuk menyadari, oke ini, karena kan nanti, kalau kita udah nyadar perasaannya, apa kita marah atau sedih, itu kan responnya berbeda, cara kita nyelesain juga berbeda. Jadi penting bahkan dari kecil dia ngeh perasaannya apa, itu kenapa, misalnya kalau ngelihat Bu Ninda atau mungkin ada beberapa kali, kalau gue ngobrol gitu ya sama orang atau kita ngobrol sama gue gitu kayak, kita susah payah beli buku-buku emosi ya, Nin, buat iya ngasih tahu, oh ini ada perasaan, sedih, seneng, apa, itu tuh bukan cuman memperkenalkan dalam tataran pengetahuan, tapi itu iya, untuk supaya bisa ngomongin perasaannya. Nomor yang berikutnya Ninda bilang tadi kayak, dia harus belajar mengenali alasannya. Tentunya tiap usia beda. Kalau kayak ke Kakak Ai kelihatan banget udah nyambung jadi bisa ditanya kenapa, ini itunya, kronologisnya gitu. Tapi kalau mhm, misalnya kayak sesaga, mungkin kita nanya kenapa tuh, harus kasih juga options-nya. Tadi marah mhm, sama siapa? Ini misalnya Mbak, apa Mami, apa sama Ayah gitu dan mhm, harus pelan-pelan jangan kayak pertanyaan juga kayak, "Tadi kamu marah sama siapa? Mbak, Mayang, kakek, ini?" Ya dia juga bingung gitu. Jadi iya, kita kasih 2 dulu atau 3 milih terus mhm, kayak, kenapanya gitu kita nanya, mhm, misalnya kita bisa nanya, gara-gara misalnya Mami tadi pas, Saga main terus pergi atau gara-gara pas Saga main Mami tadi bantuin. Karena anak toddler tuh bingung loh iya, dibantu nggak dibantuin marah gitu. bener 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 bener, Iya, dia tuh harus kita tanya gitu. Nah, setelah mhm, itu barulah kalau dia mungkin udah tone down, udah oke, makanya mhm, perlu kita kasih waktu buat nurunin emosinya karena tadi kayak Kakak Ai punya, modelnya yang perlu waktu. Saga juga si kakak abang mhm, modelnya yang perlu waktu gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau kita diem dulu, dia guling-guling marah-marah dulu, baru nanti kalau udah netral emosinya kita tanya lagi. mhm, Nah, sebenarnya sih Nin, kalau menurut gue biasanya yang susah dari pembentukan emosi ini adalah orang tuanya sih, guenya mmm, juga gitu. Karena ada situasi di mana itu mungkin faktor eksternal, gue lagi mhm, capek, oke, gue lagi heeh bosan, gue lagi heeh, segala macam, niat gue kan selalu mau memberikan yang terbaik ya. Jadi mhm, gue mau, gue juga jadi role model nih, karena heeh, penting banget kita jadi role model masalah, mengelola emosi untuk anak heeh, gitu. heeh, Dan, baik kita yang tiba-tiba marah nih, misalnya marah heeh, besar, yang heeh, ya nggak apa-apa juga sesekali karena anak nanti kita bisa ngajarin minta maaf itu di iya another iya, episode oh lagi. iya, Cuman, ada juga yang kita tuh menahan supaya nggak kelihatan marah di anak. Tapi penelitian bilang kalau lo sebenarnya menahan perasaan lo, menahan stres atau segala macam, anak tuh tahu. Jadi kayak oke, dia sebenarnya, bisa ngerasain ya sebenarnya ngerasa ya? beda Heeh loh, heeh, beda. Karena heeh heeh mungkin heeh,
mungkin sebenarnya bukan ibunya luapkan atau bapaknya ngeluapin, tapi lebih ke cara kita ngelihatnya, misalnya ekspresi kita jadi lebih nggak hangat, Iya kemudian iya, ketika kita bener bener. pegang jadi lebih lembut segala jadi anak tuh selalu tahu gitu. Makanya perlu banget Bener ketika sih. kita menghadapi situasi yang anaknya tuh emosional, kita Heeh, emang harus latihan sih buat cepet balik tuh netral. heeh Bisa, heeh. karena kalau enggak ya kita akan kayak gitu tadi, pasti lo kerasa deh kalau Iya misalkan sih, bener. gue sih kerasa ya, misalnya Saga lagi ribet nih tidur malam, kebangun terus dia ngomel gitu, terus gue nggak ngomel tapi sebenarnya gue dongkol gitu, kayak Iya, kenapa ya dia bangun, nggak bakal selesai itu masalah, dia nangis bener aja terus, malah bener. malah makin makin kacau gitu dan Iya iya ternyata iya. anak-anak tuh punya sistem, emergency juga di otaknya. Jadi kalau dia lihat ibunya ekspresinya beda, suaranya beda, mau itu dia tahan, mau itu dia marah beneran gitu, itu tetap membuat dia malah makin resah, jadinya nggak terjadilah si pendidikan itu tadi gitu. Lo ada pengalaman lain Oke. terkait itu? It ini bener-bener sih, gue tuh ngalamin ini waktu pas Aira masih bayi banget, Kas. Jadi waktu Aira masih baru berapa hari, itu tuh gue ngerasa kayak, aduh nih anak tuh kayaknya beda banget sama abangnya. Karena kalau waktu dulu tuh dia tuh tiap malam pasti nangis. Terus gue tuh yang bingung banget, yang akhirnya gue sampai, menemukan satu poin di mana gue harus ikhlas. Yang waktu itu gue sempet deh cerita sama lo, kalau gue tuh harus ikhlas ngadepin Aira, karena kalau misalkan gue masih posisinya kayak gini terus, maksudnya kayak masih pengennya, dia cepet tidur, dia apa, dia nurut sama gue segala macam tanpa nangis kayaknya nggak mungkin, karena tiap anak beda gitu. Nah, akhirnya waktu itu suatu hari gue bilang sama dia kalau gue ikhlas, gue jadi ibu lo tuh gue ikhlas Kakak, dia masih bayi banget kan. Gue Dia tuh gue banget ngomong kayak gitu. sesedih itu karena gue tuh bingung ngadepinnya gimana nih anak nangis mulu. "Aku ikhlas kok, nanti kita sama-sama ya, kamu jadi temen aku ya, bla 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 bla," gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya mellow banget deh waktu itu. Akhirnya udah, dia langsung tidur dong. Dan akhirnya tuh besokannya gue tuh merasa lebih mudah gitu. Gue Asli gue sih. juga pernah banget nangis bersama di atas bola bouncing gitu, kayak waktu dia kolik, inget gak nih dia kolik, Iya gue iya. kayak, "Kamu kenapa ya?" Aku kayak jadi kayak gue ngobrol sama dia, gue nangis juga gitu. Jadi ya Iya, betul. somehow emang, ya itu tadi ya, gue nggak kepingin maksudnya kan ya kita punya banyak contoh ya bagaimana kita merasa orang tua kita atau, orang lain, mengeluarkan ekspresi emosi negatif yang nggak menyenangkan buat kita. Tapi gue juga sadar diri, gue juga ada nyebelinnya di bagian itu, yang Iya. gue nggak mau ulang lagi ke anak gue. Nah itu Heeh. PR besar ketika gue berhadapan dengan apalagi ini kalau Saga itu tuh kayak ada miripnya gitu loh secara emosional sama gue atau Aira sama lo deh. Itu Iya. kayak ada lo bisa tahu kan ini tuh ada guenya dikit gitu, tapi gue juga harus membedakan Oh. gue tuh gue, Saga tuh Saga gitu. Jadi Heeh. nggak bisa gue lakukan treatment seperti maunya gue itu namanya gue so tau gitu. Jadi gue Heeh yang heeh. memang, untuk masalah emosi ini itu sangat gue treat dengan sangat serius. Apalagi kalau buat gue, Bener. masalah orang cerdas, pintar, segala macam kayak you name it, maksudnya kita berdua kan juga anaknya ambi dalam prestasi ya sebenarnya gitu. Tapi di praktek gue ngelihat ketika orang pinter, secara kognitif cerdas, tapi tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, itu berujung agak susah dia menjalani pekerjaan atau pendidikan. Betul Entah banget, itu dia heeh jadi feel out, atau heeh. kemudian dia jadi gampang marah sama timnya, Iya, jadinya juga bener, gue heeh. take it very seriously sih masalah, manajemen, emosi yang Emosi. sebenarnya berujung ke empati ya, Nin, gitu, Iya, iya kan? heeh heeh. Ini tuh Mhm, kayak investasi jangka panjang lo ke anak lo nggak sih? betul, iya, Bener heeh. banget bener banget. Emosi ini adalah cikal bakal dari empati yang penting banget dan beberapa penelitian bilang empati itu tuh bahkan di level ketika lo juga bisa berpikir dengan baik, berpikir kritis gitu. Jadi Kritis, lo tahu heeh. ya lo jadi tahu kayak lawan lo tuh butuh apa, lawan bicara lo, kemudian tim lo butuh apa. Itu kan ada part mikirnya juga kan, karena ternyata di beberapa riset juga dibilang, empathic accuracy atau kayak akurasi kita berempati itu tuh nggak ada yang tahu. Jadi orang bisa aja kita merasa bahwa gue udah berempati nih Nin sama lo, tapi sebenarnya enggak. Tapi Heeh, gue melakukan usaha yang sepertinya ketika lo cerita, misalnya, lo waktu cerita mungkin lo sebenarnya pada dasarnya lo butuhnya kalau gue akurat banget empatinya gue peluk atau gue langsung bales WA lo gitu misalnya. Tapi kalau di gue, kan gue maksudnya gue tidak tahu kan saat itu kebutuhan lo apa, tapi at least ketika gue balas gue kayak, "Nin sorry banget gue baru balas tapi gue ngerti banget nih lo kenapa," gitu. Jadi itu cuman gue ngulang doang pertanyaan lo, itu kan membuat orang merasa, "Oh, nih orang ada usaha ingin iya. menghargai," gitu kan. Jadi Mhm mhm itu, mhm. bahwa si bentuk empatinya itu kita jalankan secara taraf pikiran, jadi kita berusaha mengenali hal tersebut supaya kita bisa berempati sama orang. Jadi si berpikir kritis sama empatinya jalan dua-duanya itu tuh kayak Oke. menurut gue
sebuah berkah yang dan sebuah investasi jangka panjang yang lo harus latih diri Iya, kecil sih. bener banget bener banget. Terus Heeh, ketika kita juga ketika si anak ini nanti dia besar, dia bisa mengidentifikasi perasaannya sendiri, itu sebenarnya juga berpikir kritis juga kan untuk dirinya dia sendiri gitu, betul. heeh heeh. Jadi dia bisa, apa sih namanya, dia bisa tahulah ini kira-kira apa sih yang dia rasakan. Jadi kalau bisa aku simpulin tadi, yang pertama, kita perlu memperkenalkan emosi kepada anak. 5 emosi dasar sih yang seneng, sedih, takut, Yes marah, yes. sama jijik ya. Itu tuh yang umum untuk, anak-anak tahu dan kita perlu banget bilang ke anak kalau misalkan ketika dia nangis, "Oke, nggak apa-apa nangis." Jadi supaya si anak ini juga tahu, perasaannya dia tuh valid gitu. Jadi jangan kayak, apa ya, dia ngerasa kalau dia nangis itu hal yang memalukan atau misalkan dia tuh nggak boleh marah, kayak gitulah. Terus udah kayak gitu juga ajarin anak untuk mengidentifikasi perasaannya dia, kalau tadi Saski itu pakai pilihan-pilihan gitu, kayak tadi, "Saga marah sama siapa? Sama mami, sama ayah?" Gitu. Jadi kayak supaya si anak ini juga tahu, jawabannya apa, karena kalau misalkan masih umur 2 tahun itu kan memang masih belum bisa ngomong panjang gitu kan. Terus juga udah kayak gitu dia udah bisa ngatur nanti emosinya sendiri dan jangan lupa kita sebagai orang tua itu perlu banget jadi role model dalam mengeluarkan emosi-emosi tersebut gitu. Ada lagi, Sas? Dan udah sih Udah kayaknya sih itu ya? aja ya buat Rumis, nanti mungkin emosi ini panjang, kayaknya harus dibahas diperitil-peritil lagi. Ada lagi nggak Bu Iya. Nen yang mau ditutup dari sini? Udah, jadi jangan lupa nih Rumis tadi kan di awal juga udah denger ya kalau kita ada giveaway, jadi bisa ikutan langsung di review episode kali ini gitu. Sampai jumpa di episode Rumis berikutnya Rumpi Mami. Hai Rumis, Hai iya. Rumi.